memang di mana saja kapan saja Yahudi Israel itu demikian. Walau ta'udhu Al-Quran mengatakan walau ta'udhu angkal Yahudu walau Nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang Pak tuh? Bang Khalid sudah 3 bulan lagi pulang ke rumah. Itu merupakan satu pelajaran bagi kita semuanya supaya kita ojo koyo, ojo koso, wong Yahudi menghalalkan berbagai cara. Tekan rumah sakit wae dibom sampai wong 500 poso mati kabeh. Kita jangan tiru dulu orang Yahudi. Quran sudah mengatakan bahwa orang baru dari Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kita heran, kita tidak perlu banyak heran memang kaya menunggu kelakuannya wong Yahudi. Kita sampai kalau foto sampai kaya wong Yahudi menghalalkan berbagai cara. Bapak diri ngaji telanan, sholat telanan, ya kan? Tidak hanya orang telanan yang telanan. Ya demikian. Ini adalah Ibrahim sudah rawuh. Pak Eksayo koyo malam tak berpindah. Pak ya? Sudah? Pak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tapi juga ada sharing, pertanyaan dan sharing. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, yang kedua adalah historis, yang ketiga adalah solusi. Ini kan diskusi ya. Dan kita ilmiah. Yang dijawab ayat solusi. Ayat Solusi. Yang ayat Quran itu ada ayat hukum, ada ayat sejarah, ada ayat yang sifatnya mutlak. Saya pernah baca ayat Quran, di antaranya yang dibaca oleh Yai Ridwan dari Walam Tarbawa yang di dalam Nasoro kata-kata mulat tahun itu adalah sebuah ayat ideologi. Tapi yang saya baca ini adalah ya Bani Israel ladkuru nikmati yallati an'amtu alaikum fadaltukum lil alamin. Kata fadaltukum lil alamin menurut Ibnu Katsir adalah kalian dilebihkan dari umat yang lain. Pertanyaannya, ayat ini ayat sejarah atau ayat sampai kiamat? Ini yang saya belum bisa mungkin. Yang berikutnya historis. Palestina adalah tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar, tanah Khorok yang dikerjakan oleh orang-orang Arab yang di Palestina. Yang berikutnya adalah semua agama mengklaim bahwa Palestina adalah hak mereka, baik Islam, Kristen, Yahudi. Dia punya sumber-sumber kitab suci mereka, mengklaim semuanya itu. Ya. Sifat Yahudi adalah takabur, sombong dan indah. Ya. Itu yang jelas bahwa itu sudah dibebaskan oleh Khalifah Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi. Solusi, ini sejarahnya tidak ada solusi. Berbicara Palestina hanya ada solusi. Yang pertama adalah khilafah. Tanpa khilafah tidak akan bisa juga. Yang kedua adalah khilafah itu dulu Theodore Herzl pernah ketemu dengan Sultan Hamid II akan membeli Palestina
Tapi Sultan Hamid, ya, Khalifah, dia mengatakan kalau saya sudah mati bisa kau beli. Pedang ini yang berbicara, itu kayak kronologi. Yang solusi yang kedua, yang pertama adalah khilafah, yang kedua adalah militer. Kalau hanya embargo dan surat pernyataan protes itu sudah kebal karena dia takabur dan sombong. Solusinya adalah militer. Kalau militer bertentangan dengan politik luar negeri dan tidak bisa, maka adalah relawan. Indonesia punya relawan, punya banser. Daripada jaga gereja, kirim aja, punya kokam, punya pemuda Pancasila daripada bentuk sendiri, panggil saja kepada kirim dan sebagai relawan. Sekarang yang sudah mirip adalah Taliban ke Palestina dan FPI mungkin, karena mereka adalah akidahnya kuat. Jadi satu-satunya jalan adalah khilafah. Ketika ada khalifah, maka Palestina bisa aman. Yahudi mau menang itu karena khalifah sudah hancur, kekhilafahan sudah dihancurkan oleh Yahudi, maka sekarang dia baru jalan. Terima kasih. Mohon penjelasan tentang ayat-ayat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Ustaz, saya ada yang mau saya tanyakan, yaitu ada yang mau saya tanyakan, cuma sesuai dengan pokok bahasan kita ini, yaitu tentang Palestina. Ini pokok bahasan yang menarik dan punya daya tarik tersendiri yang sedang dibicarakan oleh manusia dan juga bumi sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita bertanya tentang Israel, Yahudi, Palestina ini, sebenarnya jawabannya itu sudah ada dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ini sudah ada jawabannya. Cuma ini hanya sikap wujud daripada kepedulian kita terhadap umat Muhammad ini, yang mudah-mudahan ini dari yang ibadah. Sebenarnya apapun kita pertanyakan, sudah ada di jawabannya. Dari awal bagaimana, dari awalnya Palestina atau bangsa Israel Yahudi ini sampai akhirnya nanti sudah bisa jelaskan yang sebenarnya. Cuma ini karena bentuk kepedulian kita terhadap umat Muhammad. Saya pernah baca hadisnya itu, siapa yang tidak peduli dengan persoalan problem umatku, maka di akhirat nanti aku tidak mengakuinya sebagai umatku. Ini yang kita khawatirkan. Jadi itu ada kita bertanya, kita mendengar tidak bosan-bosan cinta kita kepada Rasulullah. Yang saya pertanyakan ada sedikit. Ya, mudah-mudahan ini baik buat saya sehingga saya ngerti. Kenapa? Kalau kita boleh bertanya kenapa? Kenapa bangsa Arab itu ada berapa negara? Yordan, Arab Saudi dan sekitarnya, Qatar dan seterusnya, tidak bisa atau tidak mau membela yang Palestina. Mereka sama-sama bangsa Arab itu dengan Palestina. Pertanyaan kita dan dunia pun mungkin mempertanyakan, dunia Islam, Indonesia umpamanya, kenapa bangsa Arab itu tidak bisa atau tidak mau membelanya? Padahal kalau mereka membelanya, saya rasa selesai urusan. Cuma itu kan pertanyaan dunia. Kalau jawabannya tadi sudah jelaskan itu semuanya. Sebenarnya intinya, akhirnya bagaimana nanti kan gitu. Cuma sebagai manusia, bentuk kepedulian kita kepada umat Muhammad ini, kenapa bangsa Arab itu? Konon Indonesia yang jauh-jauh kecil-kecil bela Palestina. Bangsa Arab sendiri tidak peduli, tidak mau, dan mereka tidak bisa menolongnya. Ini pasti ada sebabnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak termasuk apa-apa. Pernah ditugaskan oleh perusahaan sebelumnya ke Jerman, dulu serombongan dengan orang Jepang dan orang Jerman dan orang saya tidak tahu agamanya, tapi yang jelas kami serombongan melakukan traveling di sana. Lalu beberapa kami pesan taksi, Pak. Pesan taksi, lalu yang datang adalah pria berdarah Arab. Salah satu dari rombongan kami itu langsung meng-cancel, Pak. Tapi ternyata setelah tahu beberapa hari kemudian beliau adalah yang beragama Yahudi, Pak. Artinya
boikot terhadap Arab atau Islam yang dilakukan Yahudi, mereka sangat disiplin sekali, Pak. Ekonomi jangan sampai jatuh ke tangan Muslim, Pak. Jadi ini perang wilayah, tapi diseret oleh beberapa oknum menjadi perang agama yang memang notabene-nya memang sudah tertulis di dalam Al-Quran yang bersifat sunatullah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang di Indonesia terhadap seruan beberapa ulama mengenai produk-produk Israel yang justru laris di negara kita ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan ini bahasan tinggi. Menyambung dari Mas Catur, tadi konflik Israel dan konflik daripada Palestina, ada yang menamakan itu bukan konflik agama. Maka bahasan ini perlu kita dalami lagi. Apabila Yahudi sendiri ini kita kupas di zaman 4.0, padahal Google, Microsoft itu produksi daripada Israel. Nah, kita kalah besar. Kita pakai Google juga, kita membantu Israel. Yang saya tanyakan, di zaman seperti ini, siapa sebetulnya Yahudi? Agama apa Yahudi? Ya, perlu penjelasan atau kupasan lebih lanjut agar kita agak plong dihubungkan dengan agama yang ada di Indonesia. 5 agama, tidak ada agama Yahudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam makalah ini tertulis bahwa Nabi itu mendoakan, ya Allah berkahilah negeri Syam dan Yaman. Saya jadi mikir, jangan ini hadisnya itu hadis sahih apa bukan ya? Kalau sabda Nabi atau doa Nabi itu pasti ijabah. Seperti Nabi Ibrahim mendoakan kota Makkah yang berkah. Nah ini tadi dinyatakan bahwa Palestina itu bagian dari Syam. Tapi kondisinya kok seperti itu, sepertinya tidak mendapatkan keberkahan. Apakah keberkahan yang didapat ada yang hanya di Yaman atau di selain Palestina? Nah ini pertanyaan saya, jangan-jangan hadisnya itu yang hadis palsu atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita berbicara seperti ini, saya itu mau bertanya itu yang ringan-ringan saja Pak ini. Yaitu masih bingung juga. Kalau melihat sejarah, itu dalam Quran sudah jelas memang Bani Israel itu memang bangsa yang begitu kejam dan dilebihkan dari semuanya, dari para nabi ataupun negara-negara Islam yang lainnya. Yang saya tanyakan itu Bani Israel yang Bani Israel dengan negara Israel yang sekarang itu apakah sama yang diceritakan atau yang dikategorikan di dalam Al-Quran itu Pak? Negara Israel sekarang itu menurut saya kan negara yang baru dan merdekanya pun juga pemberian. Itu menurut pemahaman saya. Tetapi ini mampu memporak-porandakan semuanya. Nah itu tuh termasuk yang diceritakan Bani, termasuk itu Bani Israel itu sendiri atau itu negara berdiri sendiri. Maksud saya dengan saya tanyakan seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas wawasannya sehingga kita bisa melek, kita paham bahwasanya orang Islam pasti tertindas dengan orang-orang dolim. Kita sebagai wanita, perempuan kalau melihat postingan itu enggak mentol lihat ya, hapus ngeri gitu ya. Kita cuma bisa membantu dengan doa.
doa, dan kita insya Allah kalau kita istiqomahkan dengan sholat asyhil ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita habis salat subuh itu kita sempatkan 3 kali atau 4 kali dengan berdoa, ya Allah tolonglah saudaraku yang di Palestina. Ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, bantu lonceng ya ini sapa mana bawa bedil ya, itu senjata kita doa, silahkan senjata kita banyak doa dan memperbanyak sholawat. Jadi kalau sempat pun ditambah sholawat, istighfar dan tahlil, la ilaha illallah itu 1000 sehari. Ini cuma himbauan saja ya. Yang penting soal azmi itu kita rutinkan sehari 3 kali atau 7 kali. Demikian mendapatkan sampaikan untuk melengkapi pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pertanyaan ini linear ya. Jadi tadi dari Pak Toyib ya, kenapa negara Arab ini diam? Kita lihat di peta ini ya. Peta ini kan Yerusalem United States Emirates yang menentukan adalah resolusinya PBB tahun 1947. Di mana yang kuning ini adalah Arab State. Yang kuning itu Arab State, negara-negara Arab. Kemudian orange ini adalah yang disebut dengan negeri Israel, negara Israel. Ya. Di mana juga ada Palestina di sini. Nah, ini resolusi PBB ini sebetulnya sudah dimenangkan oleh anggota PBB. Ya. Mayoritas menyetujui resolusi PBB 1947 sehingga Palestina adalah negeri Arab yang merdeka, bagian negeri Arab yang merdeka itu. Ya. Tapi ini sekarang porak-poranda dan PBB tidak bisa bergerak karena PBB itu punya kekuatan militer kuat. Yang jadi komandan adalah Amerika. Amerika nggak mau turun, nggak mau mengeluarkan militernya. Ya, kayak seperti di Pakistan, Afghanistan mau dia, tapi ke Israel nggak mau ya. Nah, sebab apa? Sebab negeri Israel ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang yang kesohor, punya kekayaan nomor wahid di dunia ini. Nek perlu negara Indonesia ditipu. Pernah kan? Negara Indonesia berapa yang tak beli semuanya? Itu Josoros, ya Josoros. Sudah dibeli Cina. Sudah dibeli Cina. Sudah dibeli Cina. Semua. Mereka tidak punya apa-apa kecuali minyak. Ya. Hanya minyak saja. Kalau minyaknya nggak laku, ya udah hancur negeri Arab. Itu menjaga seperti itu. Minyaknya nggak dibeli, ya hancur. Ya. Semua, termasuk yang sudah hancur, Syria hancur, Libya hancur, ya. Irak hancur, semua dihancurkan semua. Termasuk negara ini ada negara Islam ya, Syria, Lebanon hancur, Syria hancur, Yordan ini belum hancur, ya. Nah, ini yang Palestina juga hancur. Ini juga kaitan dengan hadis tadi. Semoga negeri Syam ini diberkahi Allah. Tidak hanya Syam dan Yordania aman, ya, tapi negeri Syam ada 4 itu diberkahi Allah. Karena semua nabi-nabi Rasul itu lahir di 4 kota ini, 4 negara ini, ya. Dari Syria, Yordan, Lebanon dan Palestina. Nabi-nabi di situ banyak. Dan terakhir Nabi Muhammad adalah yang di kuning itu, Arab. Ya. Nah kemudian diberkahi, bukan berarti kalau kena bencana ini enggak diberkahi. Ketika awalnya berdirinya negeri Syam itu diberkahi Allah untuk nabi-nabi semuanya itu. Kalau sekarang hancur, ini bagian sunatullah. Memang Allah membuat ritme dengan itu. Syria hancur masih itu sudah sunatullah. Kita nggak tahu rahasia Allah yang tersembunyi, ya, nggak tahu. Tapi apa kita paham dengan surat Al-Isra 4-6 yang saya baca tadi itu, ya, bahwa nanti akan dibalik semuanya.
ya Israel akan hancur, ya, hancur lebur, dan pasti akan menjadi negeri yang berkah, aman, damai, sejahtera. Hadisnya itu sahih. Ya. Hanya kita yang nggak sabar kadang manusia, ya, nggak sabar suudzon pada Allah. Gimana sih Allah itu nggak pernah ngomong. Kita suudzon. Kita yakin bahwa kita memang sedih hati kita lihat Israel menyerbu seperti itu, anak-anak, ibu-ibu hancur mati semua. Itu Allah yang berkehendak. Kita akan tahu nanti dampak terakhirnya kayak apa. Ya. Karena Israel sudah menjelaskan seperti itu. Jadi hadis itu sahih. Ya. Jadi kita harus bersabar dan berdoa saja, ya. Ya, karena penghuni surga itu hanya orang sabar, kan gitu. Gitu ya. Kemudian Israel dan Bani Israel itu sama. Israel itu negara Israel, negara Yahudi, ya. Bani Israel itu orang-orang yang rakyatnya Bani Israel namanya, ya. Zaman Musa sampai sekarang sama negeri Israel. Yang sebenarnya diberkahi Allah, ya. Dan ada Yerusalem itu diberkahi Allah. Dan karena Israel itu khianat, kemudian Allah murka, maka dia dikeluarkan dari Israel, dari Palestina keluar. Nah, keluar waktu zaman Musa, Israel itu sudah nggak punya negeri, itu sudah kosong, ya. Tapi karena kongres yang tadi dibahas, kongres di Jerman, Nazi melawan Yahudi, kemudian Nazinya marah, 6 juta rakyat Yahudi dibunuh oleh Nazi, ya. Kongres itu akan menentukan kembali ke negerinya yang diberkahi, yang diberikan Tuhan. Itu jatahnya Bani Israel untuk dia. Maka sekarang akan menguasai, seperti tadi Pak Dusen bilang, hijaunya makin sedikit karena Yunus tadi akan kembali ke Palestina. Itu kira-kira, ya. Kemudian non agama konflik, Pak Yesam, betul, memang itu bukan agama, ini konflik politik, konflik perbatasan, ya. Indonesia bisa terjadi dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan PNG, kita bisa konflik juga. Ya, mungkin nggak lama lagi Pak Yesam betul akan bertemu dengan Cina yang ada di Indonesia. Jadi kalau IKN nggak berhasil, Indonesia pasti akan perang, gitu. Karena pinjaman yang sekian triliun nggak bisa kembali, dengan IKN gagal, kereta api cepat gagal, maka Indonesia akan dicaplok. Nah, barangkali akan terjadi perang antara kita dengan Cina, gitu. Semoga tidak, tapi ramalannya begitu, ya. Ya, kemudian boikot Yahudi itu memang betul, kita harus boikot, tapi angin yang boikot itu semua di depan itu Superindo, Alfamart, kemudian Indomaret, itu di depan kita semua, ya Pak. Itu produk Yahudi semua itu, coba. Nah, mulai Danone, mulai Ciki, mulai itu Yahudi semua, Pak, orang-orang Yahudi semua. Nah, kita mau apa? Nggak bisa kan? Saya tuh selama ini belinya nggak pernah di itu, Pak. Saya berusaha beli di toko muslim, ciri-ciri tak panik itu. Karena susah, orang barangnya, nggak ada barangnya itu. Yang sampo saja, sampo di toko, buat tempat kelas, seminggu lagi cerai pula. Itu kan susah juga, ya. Nah, ya, kemudian kebenaran Islam, ya ini seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi itu, ya. Islam peduli dengan harta. Ya kalau kuat berarti kembali ke Ibrahim Kusu, lain zakatum, lain zanaku, wali takut, alam bersadid, siksa Allah. Dan sekarang siksa Allah mulai berjalan pada Israel. Nah, tidak, itu bukan kalimat ayat yang selamanya. Kita pun menerima kalimat itu. Kalau kita tidak bersyukur pada nikmat Allah, ya kita juga akan menerima siksa Allah. Pasti itu. Nah, itu kan Ibrahim Kusu dan itu, ya. Itu, ya. Jadi secara historis Islam Kristen Yahudi memang kenyataannya Yerusalem itu kan ada tembok ratapan, apa lagi, ya? Kertas juga. Tembok ratapan kan yang Yahudi, ya. Yang Nasrani itu apa tuh? Dan di situ ada tempat Yesus dilahirkan, ya. Kalau kita Isa alaihissalam di Yerusalem ini, ya. Dan kita paham bahwa Solomon orang Nabi pertama yang membangun
Masjidil Aqsa Sulaiman yang bangun pertama kali itu. Sehingga kita mau tidak mau memang tiga agama ini agama samawi sebetulnya, Pak. Yahudi ya samawi, Kristen ya samawi, Islam ya samawi. Tapi sekarang yang bertahan samawi hanya Islam dengan Qurannya. Maka Allah menjaga jangan sampai seperti kitab Taurat, kitab Injil, Zabur dirubah oleh rahib-rahib ya. Kita nggak ada yang bisa ubah itu. Inna nahnu dzalika wa inna lahu itu kata Allah dalam surat Al-A'raf itu 25 ya. Bahwa Allah sendiri yang menciptakan Quran dan Allah yang akan menjaganya sampai kiamat tidak akan bisa satupun ayat berubah oleh manusia. Ya, kalau ada Ahok bahas satu ayat berubah saja artinya yaitu hilang ya dari peredaran Quran palsu. Ya, jadi kemudian solusinya Pak, solusinya ya khilafah ini memang sesuatu yang Nabi ajarkan, yang Nabi wariskan kepada umat Islam ya. Tapi tidak semua Islam mengakui itu, tidak semua Islam karena mungkin Islam nggak kafah Pak. Ya, apa di Indonesia ini fobia dengan Islam Pak. Ya, nggak tahu kalau nanti bentuknya ganti. Ya semoga bentuknya ganti ya yang di endorse oleh Pak Hatta dan kawan ya, yang di endorse oleh Pak Hatta, Pak Thoyib ya. Hanya itu yang bisa diandalkan, yang lain hari ini saya bertanya di banyak sekali. Mahfud itu kan orang yang hebat ya, tokoh hebat. Tapi begitu nyalon lah, sekarang dibuka semuanya. Ada komentarnya menjadi Menko itu, aku juga nonton film porno. Itu ya, kemarin yang itu sampai ya Pak, tapi ya dan macam-macam lah. Jadi ini kalau udah terjun politik harus siap dikuliti oleh siapapun. Gitu. Ya, cuma barunya di. Sekarang udah sebagai ketua tim solusi itu apa? Yang 349 triliun. Pak, itu ditanya juga di YouTube. Gimana? Belum selesai kok udah nyalon. Ya, ini sesuatu yang terjadi. Karena itu Pak, bagaimana kita berharap Allah memberi pertolongan kepada Pasti sesuai dengan janjinya di surat Al-Isra. Kita berdoa saja, ya barangkali itu karena waktu sudah habis. Jadi terima kasih pada jamaah online dan offline. Semoga kita diberi kenikmatan iman, Islam dan sehat. Lahir batin kita jumpa lagi hari Sabtu yang datang. Usi wa nafsi bil taqwa wa qad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.